Pernah terbayang enggak kalau tiba-tiba mesin pendingin di gudang atau kapal ikan Anda enggak bisa diservis lagi cuma gara-gara gas pengisinya dilarang pemerintah? Kedengarannya seperti film horor buat pengusaha ya. Tapi jujur saja, ini kenyataan yang mulai mendekat. Di Jepang, hal ini sudah jadi obrolan harian di pabrik-pabrik. Di Indonesia sendiri, kita mungkin merasa masih aman-aman saja, tapi ombak pembatasan freon ini sebenarnya sudah mulai sampai ke pesisir kita. Sebenarnya kenapa sih freon ini dimusuhi? Dulu freon memang dianggap pahlawan karena bikin awet ikan dan ruangan jadi dingin. Tapi ternyata dia punya sisi gelap. Freon punya angka potensi pemanasan global yang ngeri banget. 1 kilogram bocoran freon tertentu bisa merusak atmosfer setara dengan bertonton gas CO2 dari knalpot mobil. Nah, kalau Anda bertanya, emangnya siapa yang ngatur-ngatur urusan gas di dalam mesin kita? Semuanya berawal dari kesepakatan dunia. Dulu ada Protokol Montreal tahun 87 yang melarang total CFC karena bikin ozon bolong. Lalu sekarang kita sedang dalam tahap menghapus HCFC seperti R22 yang legendaris itu. Targetnya tahun 2030 nanti stoknya bakal makin langka dan mahal. Nggak berhenti di situ, ada lagi yang namanya Amandemen Kigali tahun 2016. Aturan ini lebih ketat lagi karena menyasar freon jenis HFC yang bikin bumi makin panas. Kabar pentingnya, pemerintah kita sudah meratifikasi aturan ini lewat Perpres nomor 129 tahun 2022. Artinya, tahun ini pun pemerintah sudah mulai memantau dan membatasi konsumsi freon kita. Lalu, apa bedanya kita dengan Jepang? Di sana, aturan ini sudah jadi hukum yang galak. Kalau ada kebocoran, laporannya panjang. Kalau mau buang mesin lama, prosedurnya ketat. Mereka sudah dipaksa pintar duluan. Di Indonesia, kita memang belum sedrastis itu, tapi ingat kita ini negara eksportir. Kalau Anda mau ekspor ikan ke Jepang atau Eropa, mereka bakal mulai nanya, proses pembekuannya ramah lingkungan nggak? Kalau jawaban kita masih pakai teknologi lama, pelan-pelan pasar kita bisa tertutup. Jadi tahu soal aturan ini bukan cuma soal sayang bumi, tapi soal sayang bisnis. Terus solusinya gimana? Masuklah jagoan kita, natural refrigerant seperti amonia dan CO2. Amonia itu rajanya efisiensi. Di industri besar atau kapal ikan, amonia juaranya bikin dingin tapi irit listrik. Memang butuh penanganan ahli, tapi secara jangka panjang, ini investasi paling aman dari kejaran regulasi. Sedangkan CO2 ini versi yang sangat aman, tidak beracun, dan tidak gampang terbakar. Yang paling penting, bahan-bahan alami ini nggak bakal dilarang pemerintah sampai kapanpun karena memang asalnya dari alam. Mungkin banyak yang bilang, waduh ganti mesin ke sistem alami kan mahal. Betul, investasi di awal mungkin terasa lebih tinggi. Tapi coba hitung lagi. Tagihan listrik Anda bisa turun karena mesin modern jauh lebih hemat energi. Anda juga nggak perlu pusing nyari freon yang makin langka. Plus gengsi perusahaan Anda naik karena dianggap sebagai bisnis hijau yang modern. Indonesia memang lagi berproses menjadi negara maju. Tapi jangan tunggu sampai regulasi mengetok pintu kantor Anda dan bilang kalau mesin Anda ilegal dan dikenai denda. Mulailah melirik teknologi pendingin yang lebih waras buat lingkungan. Selain bikin tidur lebih nyenyak karena ikut jaga bumi, dompet Anda juga bakal lebih sehat karena efisiensi energinya. Jadi, sudah siap pensiunkan mesin lama dan beralih ke yang alami.